Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan catatan Bunda Ryan. Ya, bagaimana kabar anak-anak dan sobat Bunda hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, baiklah, masih semangat kalian untuk menyaksikan dan belajar kimia dengan catatan Bunda Ryan. Semoga kita semua selalu semangat ya, apalagi kalau misalnya kalian tuh mau belajar itu harus semangat ya. Nah, kali ini kira-kira kita mau belajar apa ya? Nah, kalau penasaran silahkan kalian tonton video ini sampai habis, disimak baik-baik. Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa juga untuk di like, di komen, dan di share ke media sosial kalian. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang menentukan konfigurasi elektron berdasarkan orbitalnya. Kalau minggu yang lalu kita sudah bahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit. Silahkan disimak. Untuk konfigurasi elektron berdasarkan orbital, itu aturan penulisannya atau aturan menuliskan konfigurasi elektronnya itu ada 3 aturan. Yang pertama adalah aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Untuk lebih jelasnya lihat berikut ini. Untuk aturan Aufbau itu cara penulisannya itu dimulai dari subkulit dengan tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Jadi dimulai dari subkulit dari 1S, lalu diikuti dengan 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya. Kalian tinggal lihat urutan dari tanda panahnya. Jadi untuk larangan Pauli kalian bisa lihat keterangannya di gambar ini. Intinya bahwa untuk larangan Pauli dalam suatu atom itu tidak boleh terdapat 2 elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Bilangan kuantum itu terbagi menjadi 4. Ada bilangan kuantum ada bilangan kuantum utama dengan simbolnya N. Lalu L adalah bilangan kuantum azimut ya, di situ simbolnya L, dan M adalah bilangan kuantum magnetik dengan simbol adalah M kecil. Dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin, simbolnya S. Nah, jadi misalnya kulit L di situ harga N-nya 2, L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus setengah, berarti untuk yang bilangan kuantum berikutnya itu elektronnya tidak boleh memiliki kuantum yang sama seperti yang di atasnya. Oke, untuk aturan Hahn itu bisa kalian lihat penulisannya, jadi harus diisi dulu setengah penuh. Maksudnya gimana? Lihat di situ misalnya ada oksigen dengan nomor atomnya 8, berarti jumlah elektronnya juga 8. Nah, sekarang kita buat cara penulisannya. Nah, kalau berdasarkan tadi aturan Aufbau, itu 8 elektron tuh mau kita bagi ke subkulitnya yang paling rendah itu, yaitu si subkulit 1S. Nah, baru kalian ikuti dengan 2S, lalu diikuti 2P. Nah, cara penulisannya jumlah elektronnya itu bisa kalian lihat di situ. Di situ ada jumlah elektronnya 8. Berarti 8 elektron itu kita bagi ke subkulitnya. Untuk subkulit S itu maksimal jumlah elektronnya adalah 2, dan untuk subkulit P itu jumlah elektron maksimalnya adalah 6 ya. Dan untuk subkulit D jumlah elektronnya adalah, dan untuk subkulit F jumlah elektron maksimal yang terisi di subkulit F adalah 14. Dan sekarang kita mulai menuliskan konfigurasi elektron untuk oksigen dengan nomor atom 8. Di situ kita mulai dulu dari subkulit yang paling rendah adalah 1S. Kita isi dengan 2 elektron. Lalu kita lanjutkan ke subkulit yang kedua ada 2S. Karena masih S berarti elektron maksimalnya kita tuliskan 2 juga. Tersisa berapa jadi jumlah elektronnya? Sekarang kita hitung 2 tambah 2 4. Berarti 8 kurang 4 adalah 4. Tersisa 4 elektron di subkulit P. Maka akan kita masukkan di situ 4 elektron di subkulit 2P.
Jadi kita tuliskan 2p4 yang terakhir, subkulit terakhirnya. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa tidak 2p6? Kenapa di situ 2p4? Ya, berarti kan jawaban kalau kita tuliskan 2p6, sehingga di situ penulisan konfigurasi elektron oksigen dengan nomor atom 8 itu akan melebihi jumlah maksimal elektron dari si oksigen. Kalau kita masukkan di situ penulisannya 1s2, 2s2, 2p6, berarti kan jumlah elektron si atom O-nya adalah 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. Ya, berarti kan salah. Sehingga penulisannya 1s2, 2s2, 2p4. Untuk diagram orbital yang berada di bawah 1s2, s2p itu nanti kita akan bahas di bilangan kuantum ya. Nah, untuk kali ini kita hanya sampai menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Nah, ini sekarang kita mulai contoh dari yang krom dengan nomor atom 24. Berarti di situ jumlah elektronnya adalah 24. Nah, 24 elektron ini mau kita sebar ke subkulit-subkulitnya. Kita mulai dari menurut aturan Aufbau itu energinya dimulai dari yang paling rendah adalah 1s. Sehingga untuk 1s itu kita isi jumlah elektronnya 2, lalu diikuti dengan 2s2, diikuti lagi dengan 2p6 ya. Lanjut lagi ke urutannya ke 3s2, lalu ke 3p6. Kalian sambil hitung berapa jumlahnya elektron yang sudah dikeluarkan. Berarti elektron yang sudah kita tuliskan adalah 2 tambah 2, 4, ditambah 6 lagi berarti 10, ditambah 2 lagi adalah 12, ditambah 6 adalah 18, berarti tersisa sekitar 6 elektron. Nah, untuk 6 elektron berarti kita tuliskan di subkulit 4s dengan D. Nah, pertanyaannya kenapa di situ 4s-nya tidak kita isikan 4s2, tetapi di situ malah 4s1, sedangkan 3d5 yang seharusnya kita tuliskan 3d4, tetapi di situ yang benar adalah 3d5. Nah, pertanyaannya kenapa cara penulisan konfigurasi elektron untuk krom dengan nomor atom 24 itu seperti itu. Jadi, sifat ini berhubungan erat dengan hibridisasi elektron. Jadi, berlaku untuk aturan penuh dan setengah penuh untuk subkulit D, ya. Sehingga untuk subkulit D, jika jumlah elektronnya 4 ataupun 9 itu tidak boleh. Sehingga untuk subkulit D, jika jumlah elektronnya 4 itu harus setengah penuh menjadi 5, dan jika elektronnya 9 di subkulit D itu harus menjadi penuh, yaitu 10 elektron. Nah, kalau kalian udah bisa menentukan konfigurasi elektron berdasarkan orbitalnya, itu kalian juga bisa menentukan periode dan golongan suatu unsurnya. Ya. Nah, untuk menentukan letak periode suatu unsur itu bisa lebih mudah kalau kalian waktu yang minggu kemarin itu udah belajar tentang konfigurasi elektron berdasarkan kulit, itu hanya untuk unsur golongan utama, yaitu golongan A. Untuk golongan itu terbagi menjadi dua, ada golongan utama, ada golongan transisi. Golongan utama adalah golongan A, sedangkan golongan transisi adalah itu si B, ya. Nah, untuk menentukan periode dengan golongannya, kalau misalnya berdasarkan dari konfigurasi elektron berdasarkan kulit, itu hanya berlaku untuk menentukan periode dengan golongan yang golongan utama saja. Tetapi kalau kalian menggunakan konfigurasi elektron berdasarkan orbital, ini kalian bisa menentukan periode dengan golongan
untuk unsur golongan transisi atau golongan si B. Jadi sebenarnya lebih enak kalian menentukan periode dengan golongan itu dari konfigurasi elektron berdasarkan orbitalnya. Nah, contohnya tadi si krom ya. Krom tadi di situ terlihat bahwa subkulit yang paling luar adalah 4s1 dengan 3d5. Nah, untuk menentukan periodenya itu dilihat dari tingkat energi yang paling besar adalah 4s1. Yang paling besar angka di situ kan 4s1. Berarti tingkat energi yang terbesar adalah 4s1 sehingga periode untuk krom adalah 4. Untuk golongannya kalian bisa menghitung jumlah elektron yang berada pada subkulit paling luar adalah 4s1 dengan 3d5. 1 ditambah 5 adalah 6. Berarti dia golongan 6 dan kalian tentukan di situ S dengan D. S dengan D berarti dia golongan. Jadi jika elektronnya berada pada subkulit yang paling luar adalah S, berarti dia golongan A. Kalau berhenti pada S dan P berarti dia golongan A. Sedangkan kalau untuk S dan D itu adalah golongan B. Kesimpulannya untuk krom itu berarti dia terletak pada golongan 6B dan periodenya adalah 4. Nah, untuk membuktikan kalian, silakan kalian buka tabel periodik di rumah ya, tabel periodik di rumah. Itu kalian lihat apakah benar krom itu periode 4 dan golongannya adalah 6B. Silahkan kalian buka tabel sistem periodik unsurnya. Nah, kalian lihat tuh di sana jawabannya benar atau salah. Untuk periode yang lajurnya mendatar, untuk golongan yang lajurnya yang lajurnya vertikal atau tegak ya, silahkan kalian buktikan di rumah.